Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berdoa kepada Allah agar diberi syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Farah Rahmawati dari Pondok Pesantren Babul Jannah akan menyampaikan sedikit tausiah kultum yang berjudul Lokasi Sholat Sunnah yang Paling Utama. Sholat sunnah dapat dilakukan baik di masjid, rumah, atau segala tempat yang suci seperti padang pasir dan yang lainnya. Akan tetapi yang paling utama sholat sunnah dikerjakan di rumah, kecuali sholat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan berjamaah, maka yang lebih utama dikerjakan di masjid seperti sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna afdhala sholati mal'i fi baiti illal maktubah." Sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baiti illal maktubah." Sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Jadikanlah sholat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat sunnah yang paling utama dikerjakan di rumah. Imam An-Nawawi mengatakan, sholat sunnah dianjurkan di rumah karena dengan demikian akan lebih jauh dan lebih terhindar dari sikap riya serta lebih menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah, agar rumah pun dipenuhi berkah sholat, dituruni rahmat dan para malaikat serta dijauhi oleh setan. Syarah Muslim 314. Maka hendaknya kita berusaha mengerjakan sholat sunnah di rumah. Kita berusaha mengerjakan sholat rawatib di rumah, sholat duha di rumah, sholat witir di rumah, sholat tahajud di rumah. Materi yang kedua yaitu hati yang bersih dari iri dan hasad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau bersabda, "Sekarang akan muncul di hadapan kalian salah seorang laki-laki penghuni surga, dan muncullah seorang laki-laki Ansar yang janggutnya basah karena berwudu, seraya menenteng sandal di tangan kirinya. Keesokan harinya beliau bersabda seperti kemarin, kemudian muncul laki-laki seperti keadaan kemarin. Pada hari ketiga beliau bersabda seperti itu juga, laki-laki yang sama kembali muncul persis seperti kemarin lusa." Setelah Nabi beranjak, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengikuti laki-laki tersebut. Singkat kata, Abdullah bin Amr menginap di rumah laki-laki tersebut hingga ia mengutarakan, "Sebenarnya aku ingin tinggal bersamamu untuk mengetahui apa saja yang kamu amalkan sehingga dapat menjadikanmu teladan. Namun aku tidak melihat kamu mengerjakan amal yang begitu banyak, maka aku penasaran, apa yang menyebabkanmu bisa meraih derajat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Laki-laki itu menjawab,
tidaklah aku beramal selain dari apa yang selama ini kamu perhatikan. Hanya saja aku tidak pernah mendapati dalam diriku suatu kecurangan, meski sedikit terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Dan aku juga tidak pernah merasa hasad atau iri kepada seorang pun atau disebabkan oleh kebaikan yang telah Allah karuniakan baginya. Abdullah lalu menyahut, itulah yang membuat kamu bisa sampai kepada derajat itu. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Materi yang ketiga, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Di antara hadis yang menerangkan keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengatakan hadis ini hasan sahih. Al-Mubarakfuri berkata, yuqalu, dikatakan yaitu saat masuk surga, di sahibil Qur'ani, kepada ahli Al-Quran, yaitu yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Kesimpulannya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran akan dimasukkan ke dalam surga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.